Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Banyak orang mikir gitu ya, kalau mau kerja secara remote dan dapat gaji dolar itu harus bisa ngoding ya. Harus jago JavaScript, Python, atau paling nggak ngerti HTML ya. Padahal sebenarnya faktanya tuh nggak kayak gitu ya. Dunia kerja remote itu luas banget ya, dan bukan cuma buat programmer atau developer. Justru sekarang makin banyak perusahaan-perusahaan global yang butuh orang-orang non-tech yang bisa bantu mereka untuk jalanin bisnisnya. Jadi buat kamu yang ngerasa mungkin ya ngoding itu bukan dunia gue, itu jangan khawatir ya. Di video ini saya akan bahas ya berbagai alternatif pekerjaan remote buat kamu yang emang gak jago ngoding. Gajinya tetap menarik juga, terus bisa dikerjain dari rumah, dan yang penting kamu tetap bisa berkembang. Oke, kita masuk untuk posisi yang pertama, yaitu adalah virtual assistant. Ini adalah salah satu pekerjaan remote non-tech yang paling populer ya. Seorang VA bantu klien atau perusahaan dalam urusan administratif. Tugas ini sebenarnya bisa beragam ya, mulai dari ngecek email dan jadwal, bikin laporan ringan, entry data, bales pesan klien, ngatur jadwal meeting, mungkin juga desain tipis-tipis di sosial media, dan masih banyak lagi. Yang kamu butuhin apa aja? Ya tentu saja skill komunikasi, terus juga kerjanya rapi, dan pastinya bisa multitasking dan familiar dengan tools-tools kayak Google Workspace, Trello, atau Zoom. VA atau virtual assistant juga bisa punya spesialisasi ya, misalnya VA buat CEO startup, atau juga buat e-commerce, atau juga buat content creator. Semakin spesifik biasanya itu semakin tinggi ya rate-nya ya, atau gajinya. Oke, kita masuk ke posisi yang kedua, yaitu adalah social media manager. Nah, kalau kamu main Instagram, main TikTok, main Twitter, atau main YouTube ya, kenapa nggak sekalian aja itu dijadiin profesi ya yang terkait dengan social media tadi? Sebagai social media manager, kamu bertanggung jawab untuk merencanakan konten, menyusun kalender posting, nulis caption, dan juga analisis performa konten. Biasanya kamu akan kerja bareng tim desainer atau copywriter atau tim production ya, dan kamu juga perlu ngerti berbagai tools kayak Letter, terus Buffer atau Meta Business Suite, dan tentu saja ngerti cara baca insights. Skill penting yang dibutuhkan untuk social media manager itu ada sense of trend ya, dimana sense of trend ini berarti kamu bisa mencari tahu apa aja yang lagi trend gitu ya, dan bisa membaca pergerakan audiens itu seperti apa trennya, dan juga orang-orang yang sedang populer itu seperti apa, sosial medianya, content creator itu seperti apa, dan pastinya harus konsisten ya, karena konsistensi ini sangat dibutuhkan, dan pastinya strategi komunikasi. Oke, kita masuk ke posisi yang ketiga, yaitu adalah content writer atau copywriter. Kalau kamu suka nulis dan bisa menuangkan ide jadi kalimat yang enak dibaca, pekerjaan ini sebenarnya cocok banget ya. Seorang content writer biasanya itu nulis artikel, blog post, email newsletter, atau bisa juga ebook ya. Sedangkan copywriter sendiri itu biasanya lebih fokus untuk iklan, landing page, dan juga konten-konten yang sifatnya untuk jualan. Terus skill yang dibutuhin apa aja? Ada beberapa nih ya. Yang pertama ada grammar atau struktur kalimat, kemudian juga kamu harus jago dalam research ya, atau riset. Terus juga sedikit mungkin untuk SEO-nya ya, atau search engine optimization, biar artikel kamu itu bisa muncul di Google, dan juga kemampuan storytelling. Tools untuk membantu kerjaan ini juga banyak banget ya, mulai dari Grammarly, Server SEO, sampai ChatGPT buat bantu brainstorming. Dan yang penting kamu bisa kerja dari mana aja. Terus juga klien kamu bisa untuk startup di Amerika, e-commerce di Singapura misalnya, atau di Australia, atau media digital dari Eropa. Dimana pekerjaan-pekerjaan remote seperti itu ditawarkan melalui Pert, yang linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Yuk kita lanjut untuk masuk ke posisi yang keempat, yaitu adalah customer support atau customer success. Banyak perusahaan luar negeri sebenarnya yang nyari orang Indonesia buat jadi customer support, karena kita sebagai orang Indonesia itu terkenal banget sopan dan sabar ya. Terus tugasnya apa aja nih customer support? Oke, yang pertama itu menjawab pertanyaan pelanggan, terus juga menyelesaikan masalah teknis ringan ya, dan ngejelasin produk-produk misalnya ke user atau ke customer yang baru. Kamu bisa kerja via live chat, email, atau bahkan call ya. Skill yang paling penting tuh apa? Tentu saja komunikasi dan empati kepada konsumen. Kalau kamu bisa bahasa Inggris dengan baik, peluang kamu di posisi ini tuh sebenarnya semakin besar ya. Bonus poin kalau misalnya kamu ngerti tools kayak Zendesk atau Intercom atau juga HubSpot ya. Jadi coba di search lah itu ya, tools-tools tadi. Oke, kita masuk ke posisi yang kelima, yaitu adalah posisi video editor ya, atau desain grafis. Nah, ini dua posisi yang kalau misalnya kamu punya skill visual atau sedikit rasa estetik gitu ya, kamu bisa banget sebenarnya kerja remote di bidang editing video maupun di desain grafis ya. Sebagai video editor, kamu juga bisa ngerjain konten YouTube, terus juga Reels atau TikTok ya, dan juga video ads untuk brand. Nah, kalau kamu lebih suka ke desain, kamu bisa ngerjain ya feed
Instagram, slide presentasi, banner website, atau desain websitenya itu sendiri, dan juga desain untuk ads ya, dan berbagai visual lainnya. Kamu nggak perlu ngoding sama sekali sebenarnya ya, cukup kuasai tools kayak Adobe Premiere Pro atau After Effects atau Final Cut Pro ya untuk video editing. Ada juga Canva, bahkan CapCut juga ya, atau mungkin Figma ya untuk desain-desain ya. Termasuk Photoshop juga kalau suka desain grafis ya. Dan di posisi seperti ini, portofolio jelas menjadi senjata utama kamu. Dan untuk posisi video editor sendiri saya sudah pernah ngebahas secara detail di channel ini, jadi silakan aja kamu cek videonya di channel ini. Oke, untuk posisi yang keenam yaitu adalah translator atau transcriber ya. Kalau misalnya kamu punya kemampuan bahasa asing, ini sebenarnya jadi kesempatan yang besar banget ya. Sebagai translator, kamu bisa menerjemahkan berbagai dokumen, subtitle, atau mungkin artikel. Banyak perusahaan global yang sebenarnya butuh translator ya untuk bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, Mandarin, bahkan bahasa Indonesia untuk melokalisasi ya. Sedangkan kalau posisi transcriber itu kamu fokus untuk mendengarkan audio dan mengubahnya menjadi teks ya. Ini biasanya sering dipakai untuk video podcast, video edukasi, atau training internal perusahaan. Kamu cukup butuh akurasi tinggi dan konsisten dan pastinya pemahaman terkait bahasa yang ditranslate ya. Tools bantuannya sebenarnya bisa pakai Otter.ai ya, atau Descript misalnya. Jadi coba dieksplor lah dua tools tadi ya. Oke, kita masuk ke posisi ketujuh ya. Ini yang terakhir yaitu adalah Project Coordinator atau admin remote. Posisi ini sebenarnya cocok buat kamu yang orangnya itu terorganisir dan juga suka ngatur alur kerja ya. Kamu akan bantu tim lintas negara untuk bisa tetap on track ya pada kerjaannya masing-masing. Tugasnya ini termasuk untuk koordinasi antar tim, kemudian juga bikin timeline atau Gantt chart ya, follow up progress dan deadline, dan juga dokumentasi rapat atau meeting, dan juga bikin report. Skill yang penting yang dibutuhkan apa aja di posisi ini? Oh, banyak ya. Salah satunya mungkin kemampuan organisasi, kemudian komunikasi, dan juga familiar dengan berbagai tools kayak Notion, Asana, ClickUp, Google Calendar, dan sejenisnya. Posisi ini jelas nggak butuh ngoding ya, tapi kamu tetap bisa jadi pusat dari sistem kerja remote yang efisien yang mungkin sedang dibangun atau sudah dibangun oleh perusahaan tempat kamu bekerja nantinya. Ya, itu tadi 7 posisi ya yang bisa dibilang ya nggak perlu ngoding lah ya untuk bisa menguasai atau bisa mengerjakan pekerjaan pada posisi-posisi yang tadi udah saya jabarkan. Jadi ya sebenarnya jangan minder kalau kamu nggak bisa ngoding ya. Dunia kerja remote itu sebenarnya luas banget dan justru banyak dari perusahaan-perusahaan kayak di Amerika, di Eropa, di Asia, bahkan di Australia itu sekarang lagi butuh banget tenaga kerja non-tech yang handal dan pastinya bisa diandalkan. Kuncinya ada di punya skill yang jelas dan juga tahu kelebihan kamu itu di mana ya dan apa saja. Kemudian bangun portofolio serta profil online kamu dan juga konsisten untuk ngelamar dan ikut komunitas remote. Nah, dari semua role tadi mana yang paling cocok buat kamu, atau kamu punya ide lain mungkin pekerjaan remote lain yang cocok buat non-tech atau buat non-programmer? Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Ya, buat kamu yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan ya, atau merasa kamu ini adalah salah satu dari orang yang tadi saya sebutkan posisinya di 7 posisi non-tech tadi, dan kamu pengen apply kerjaan secara remote, kamu cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company, yang company ada di US, di Europe, di Australia, pokoknya di mana-mana lah di luar negeri ya. Di apply sebanyak-banyaknya, disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kamu. Dan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan remote ini dari Paired ya. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.